riset kami, peneliti kami itu semua udah lengkap. Mau cari mana, lulusan mana? Jepang ada, Jerman ada. Halo Sobat Supahabu, hari ini saya ada di Pabrik Supahabu Nucleus Pharma, pabrik farmasi herbal yang standar internasional. Dan hari ini kita ada wawancara dengan CEO dan founder dari Pabrik Nucleus Pharma. Yuk kita ketemu Pak Edward. Halo Sobat Supahabu di seluruh Nusantara. Yes. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mewawancarai seseorang yang luar biasa, ya, seorang yang humble, pandai, dan juga beliau adalah CEO dan founder dari pabrik farmasi herbal yang namanya Nucleus Pharma. Oke. Sekarang kita akan tanyakan kepada beliau. Di panggilan akrabnya adalah Bapak Edo. Halo Pak Edo. Luar biasa, thank you banget. Pak Edo, terima kasih untuk waktunya untuk bersama-sama dengan teman-teman di Supahabu. Iya. Kita ingin lebih kenal lagi sama Pak Edo, ya. Tapi by the way Pak ya, saya ucapkan thanks buat teman-teman yang lagi nonton vlognya Pak Eko ini ya. Semoga teman-teman semuanya mempunyai inspirasi yang sama. Itu maunya saya. Thank you. Ya, Mas. Thank you Pak Edo. Ya. Teman-teman, Pak Edo ini dalam kesibukannya menyiapkan waktu buat kita untuk supaya kita lebih mengenal tentang Nucleus Pharma, dan nama PT-nya itu Natura Nuswantara Nirmala. Nah, apa sih yang namanya? Saya bingung kenapa kok nggak Nusantara, kenapa Nuswantara? Nah, apa itu maksudnya Nuswantara? Artinya apa itu Pak Edo? Iya, kalau teman-teman semua berasal, ini Nuswantara itu dari Sanskerta, jadi Nuswantara. Kemudian itu diadop oleh bahasa Indonesia menjadi Nusantara gitu. Tapi kalau kita ngomong lengkapnya, Natura Nuswantara Nirmala. Natura itu adalah nature, atau kita bahasa Indonesia itu alami gitu. Nuswantara itu adalah yang berada di seluruh Indonesia, terutama sosisnya itu kita gitu. Nah, kalau kita ngomong Nirmala itu adalah bahasa India yang atau bisa disebut juga di bahasa Sanskerta, artinya adalah kemurnian dan abadi. Jadi kalau menggunakan Natura Nuswantara Nirmala adalah obat alami yang berasal dari alam Indonesia untuk keabadian kita. Wow, luar biasa. Saya tahunya bahwa Pak Edo ini berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri farmasi kimia. Kenapa sih kok terpanggil membuat pabrik farmasi herbal? Kenapa itu Pak Edo? Nah, jadi gini, buat teman-teman Supahabu atau yang lainnya ya, memang saya berkiprah dari tahun 1995. It's my first time. Tapi saya merasa bahwa setelah beberapa selang tahun saya melakukan eksplorasi, memang kalau kita lihat ya, saya ambil kata Nuswantara itu 45.000 tumbuhan yang ada di dunia. Jadi 35.000 itu tumbuh di Indonesia. Jadi teman-teman semua tuh harus bersyukur. Negara kita tuh kaya akan hal itu, akan yang namanya natural compounds. Dan saya bilang, kenapa sih harus natural compounds? Dulu saya chemical compounds. Nah, karena kalau chemical compounds itu ternyata efek samping yang setelah mengkonsumsi lama itu banyak sekali. Kalau punya kita kan kita sebutnya kan suplemen, tapi bisa menyembuhkan. Kalau obat itu adalah sesuai dosis, kalau tidak sesuai dosis maka menjadi racun. Contoh, 3x1, minumnya 1x1 lupa, besok kita minum. Bukan berarti itu meredakan penyakitnya, justru tubuh kita akan resisten. Beda dengan suplemen. Suplemen 3x1 ya, lu minum deh ini. Di dalam tubuh kita itu kalau
kita minum 1 kali 1 nggak masalah, karena yang kita makan, yang kita konsumsi itu ya daun-daunan. Saya bilang bukan chemical compound, tapi adalah natural compound. Jadi itu adalah dari daun-daun alam kita. Kan kebetulan saya di GP Jamu, jadi saya juga mengerti sedikit tentang jamu yang selama ini. GP Jamu itu apa Pak? Gabungan Pengusaha Jamu. Gabungan Pengusaha Jamu. Iya. Pak itu ada menjabat sesuatu di Iya, sana? saya kebetulan salah satu pengurus dari GP Jamu. Jadi saya waktu itu humas GP Jamu seluruh Indonesia. Wow. Ya, GP Jamu tuh humasnya keren ya. Mantap Pak Edo. Pak Edo, tadi berarti kalau minum obat kimia kan maunya sembuh tuh, maunya sehat. Tetapi kalau jangka waktu lama malah bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan, ya kan? Nah, kalau minum produk-produk yang herbal kan back to nature nih. Nah, itu kalau kita minum ada efek untuk menyembuhkan karena ini dari jenis tanaman obat yang berkhasiat kan. Nah, itu kalau kita minum lama nggak ada efek samping, malah efeknya memang bagus ya. Karena memang itu bisa jadi sebagai makanan sel kita ya. Harusnya adalah begitu kan. Jadi kalau tadi natural compounds itu cara kerjanya, mekanisme kerjanya beda dengan chemical compounds. Kalau chemical compounds, semuanya kita bilang pneumonia, sakit pneumonia, ya udah dikasihlah chemical compound untuk pneumonia, nggak bisa untuk yang lain. Tapi kalau yang natural medicine, contoh kayak kita suplemen itu kita minum, efeknya nggak cuma itu aja, karena dia bekerjanya intraseluler, jadi antar sel. Jadi sel itu kayak komunikasi, sel 1 sama sel 2 tuh kayak saya komunikasi sama Pak Eko sama member dan lain sebagainya, itu adalah sama. Jadi kalau ketika kita ada connecting, kenapa ada connecting? Karena ada suatu kepentingan. Nah, kalau sama kayak semuanya suplemen mau Superhabu MX, Superhabu Alpha dan lain sebagainya, ketika saya kasih, nah kebetulan ini ada di sini, kepentingannya sama nih. Nah, ini meningkatkan libido kan, libido seks, meningkatkan aktivitas kita, terus meningkatkan kita dalam segi imunitas, afrodisiak dan lain sebagainya, banyak sekali yang itu. Dan kebetulan produk-produk ini sudah terdaftar di BPOM. Oh, oke. Paling penting lagi di BPOM di FDA-nya oke loh guys. Nah itu di FDA itu yang penting tuh. FDA mantap. MUI juga oke. FDA dari mana? Dari US Pak. Itu BPOM-nya punya. Jadi kalau kemana-mana mau ke Australia, terus kita mau ke sama ya, mesti ke Belanda atau kemana, itu semua yang dipegang adalah FDA. Jadi jauh lebih mudah kalau sudah punya FDA, terus kemudian kita daftarkan merek produk kita ke seluruh dunia, ini jauh lebih mudah. Lebih gampang, dan orang yang datang, ekspatriat gitu ya, ketika mengonsumsi ini juga mudah karena dia defaultnya adalah FDA. Oh, oke. Jadi ini standar pabrik farmasi herbal yang memenuhi standar dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Wih, keren banget. Luar biasa. Nah, kami Pak, riset kami, peneliti kami, itu semua sudah lengkap. Mau cari mana, lulusan mana? Jepang ada, Jerman ada. Jerman, ya kita ngomong Belanda, Jerman, Eropa ya, US ada. US ada juga? Iya ada. Kalau nggak keluar Pak FDA-nya. Setahu saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia multi level. Nah, multi level yang punya pabrik farmasi herbal standar internasional dapat FDA register facility gitu loh, baru Superhabu Nutris Pharma. Keren. Sebenarnya tahu nggak Superhabu itu singkatannya apa? Apa tuh Pak? Nah, Superhabu itu ada singkatannya dan ada artinya. Jadi kalau Superhabu itu kan dari bahasa Jepang. Superhabu itu artinya kalau di kita di Indonesia itu adalah obat-obatan alami. Herbal super. Yes. Herbal yang paling super. Keren. Jadi Superhabu herbal super. Yes, herbal super. Jadi artinya bahwa obat ini kita kasihkan yang paling super. Ini yang untuk di enhance Pak. Enhance. Jadi emang benar-benar ini adalah yang supernya. Oke. Produk kita yang supernya ini. Nah kalau yang beredar, yang bikinan punya kita juga
itu tidak se-super ini. Gitu ya Pak. Wah, ini memang anak emas nih, Pak. Harusnya kita berikan yang terbaik. Diberikan yang terbaik. Mantap. Jadi produk-produk Sukalbu dibuat oleh Pak Edward itu super ya. Wis, keren. Pak, berarti ini dari natural herbs ini, Yes. berarti bisa ngomong untuk natural medicine dong. Bisa. Dan satu lagi Pak, biasanya orang ngomong begini, nah kalau kayak gitu sama aja dong, ambil aja daun kelor dari pohon rumah, ambil aja mungkin ada manfaat ikan gabusnya, ambil aja tuh temulawak, kemudian kita godok, ya kan, dipanasin, terus dimakan, kan dapat juga manfaatnya. Nah, saya dengar bahwa pabrik farmasi herbal Nucleus Pharma ini adalah leading lokal biotechnology company. Nah, itu gimana? Perbedaan ekstraksinya dengan tradisional seperti apa, Pak? Kalau tradisional itu masih menggunakan high temperature, high pressure. Kalau kita low temperature sama low pressure, kita menggunakan supercritical CO2. Itu nggak semua punya sih. Di Indonesia itu cuma ada dua, kita sama LIPI. Wow, keren. Saya sebutin LIPI. Pabrik farmasi herbal kan banyak Pak yang punya. Tapi yang punya mesin itu, yes, wih, kita sama pemerintah LIPI itu punya hubungan. Nah, karena tadi saya sebutkan bahwa gimana sih kalau semuanya kita kukus sendiri dan lain sebagainya, itu kan high temperature, nggak boleh ya? High pressure, pasti bisa akan rusak. Ya, rusak dan pasti akan terjadi apa? Terjadi bahwa yang kita makan itu adalah cuma seratnya aja. Ampas, kata orang bilang ampasnya tok gitu ya. Ampasnya tok. Bahasa Jerman Yes. Ampasnya tok. Padahal Iya. kita perlunya bahan aktifnya. Bahan aktifnya. Jadi kalau bahan aktif itu dibikin harus di bawah 35 derajat. Dan mesin Yes. supercritical CO2 ini Minus, mampu. Pak. Itu minus dibikinnya, mampu. Dia bikinnya bukan 35 lagi tapi minus. Berarti bahan Degrees. aktifnya tetap stabil. Tetap stabil. Kenapa sih harus pakai critical CO2? Karena kalau menggunakan itu, kalau low yang namanya temperatur, kemudian low pressure, itu akan menghasilkan pemurnian yang alami, yang bagus. Jadi bahwa di dalam tumbuh-tumbuhan itu bukannya tidak ada toksin, ada, tapi bahwa kalau mereka itu, saya sebutkan bahwa ketika mereka itu dikasih di luar, dia kan bercampur sama udara. Itu namanya itu bisa mereka sebutnya itu akan terjadi oksidasi. Ketika dia bercampur sama udara, dia nyerap yang namanya air. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa produk itu bau karena tercampur sama bakteri. Nah, kalau yang supercritical CO2 itu sudah dikeluarkan. Jadi benar-benar dia dalam bentuk hidrolisis. Jadi kalau namanya hidrolisis itu gini. Contoh pakai produk yang lain ya. Masuk dalam tubuh kita, vitamin C punya kita mengandung vitamin apa? D gitu lah. D3 ya. Ada di D3 1000. International Unit EU yang sering disebut. Nah, mereka yang namanya D3 International Unit benar masuk dalam tubuh kita sejumlah itu. Nah, kalau yang lain tidak hidrolisis itu akan mengalami defisiasi. Yang diabsorb dalam tubuh kita itu cuma 35%. Jadi bahkan ada yang 20%. Nah, itu cuma 200, bukan 1000 lagi. Ini banyak ya. insight yang kita dapat nih guys ya. Sorry ya guys. Jadi saya boleh simpulkan aja begini, ini pabrik farmasi herbal ya buatan anak bangsa, punya prestasi ya kan, punya mesin teknologi yang memang mampu mengekstraksi bahan alam ya, ekstraksinya dibuat tetap stabil, menggunakan low temperature dan low pressure, menggunakan enzim ya. Dan kemudian ternyata ini yang menarik nih. Tadi Pak Edo ngomong punya tim riset, tim ilmuwan sendiri. Nah itu jarang Pak. Ya, sebuah pabrik yang kemudian punya tim riset. Katanya tim risetnya profesor-profesor ya Pak. Ada. Terus kemudian bekerja sama dipercaya pabrik Nucleus Pharma ini
dipercaya oleh pemerintah dan bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Yes, Itu betul semua ya Pak? Jadi memang tidak mudah untuk melakukan itu, perjalanan panjang, karena sekarang juga pemerintah melalui BRIN itu dikodok gimana sih kita itu 35.000 tumbuhan ada di sini loh, masa kita nggak menjadi raja di tempat sendiri atau di negeri sendiri. Nah itulah, jadi kalau buat kita juga buat teman-teman ya, terutama kalau teman-teman tahu teori genetik epigenetik, harusnya Pak Eko sering ngomong kan bahwa teori genetik epigenetik itu ketika orang Indonesia minum dari bahan baku yang ada di Indonesia itu akan diabsorb dalam tubuh kita tuh maksimal. Jadi kayaknya herbal kita itu nggak kalah dengan herbal-herbal luar negeri Pak ya, malah lebih bagus penyerapannya dari yang dalam negeri karena cocok menurut ilmu genetik dan epigenetik. Oh banget ya, ini pengetahuan yang baru nih buat kita ya. Jadi kan kebagusan kita, kenapa 35.000-nya aja tumbuh di Indonesia? Betul. Kalau aja di Amazon mau beruang ya. Nah, kan 10.000-nya tuh beredar di masing-masing negara lain. 35.000 tuh kita, itu kan the best tuh kita. Kita aja lembeknya. Kalau nggak percaya boleh di harus koja, boleh dibuka. Kan teman-teman teman-teman semuanya kan pada jago ya di teori genetik epigenetik itu apa saya dibilangin sama teman begini, pabrikmu bagus nggak? Kalau pabrikmu bagus ya, pabrik Supa Habu bagus, harus berani terekspos. Ya saya bilang loh, kita terekspos, bahkan tereksposnya bukan oleh medianya intern company, tetapi diliput oleh media nasional Indonesia. Kok berani Pak? Diliput oleh media nasional, dan itu kan banyak tuh Pak ya kan, media nasional meliput, wah ada belasan tuh Pak ya. Memang karena kita ini karya anak bangsa itu perlu perlu di branding. Kalau menurut saya ya, maksudnya perlu di mereka teman-teman media itu menyampaikan itu hal yang bagus. Coba supaya masyarakat tahu bahwa ada loh, ini benar bukan fake. Produsen pabrik dengan tim peneliti standar internasional juga yang mampu membuat produk berkualitas, ya, berkelas dan juga unik. Betul ya. Dan bukan fake Pak. Makanya kita berani. Kalau yang bukan palsu gitu ya. Ya iya dong, bukan palsu dong. Kalau yang lainnya diem-dieman, nggak tahu apa-apa, tapi nggak menunjukkan. Nah, ada pesan-pesan nggak Pak Edo buat teman-teman di Supa Habu? Ada. Oke. Gini, guys, buat saya pribadi bahwa kehidupan itu bagikan kita naik sepeda. Kalau nggak bergerak, maka nggak jalan. Oke. Kalau kita berhenti, maka akan jatuh. Jadi selama kita itu hidup dan selama ada waktu untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Memang benar, money not everything, but without money you can do anything. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa uang, coba, ya kan? Mau semua serba uang, tapi selama kita ada uang, ya kita mau yang namanya zakat, perpuluhan, apa semua juga kita kasih, itu sebagian kebahagiaan kita. Oke. Saya kira itu aja. Jadi ya tetap semangat. Jadi kalau ada negara kita, ada negara samping, negara kiri, negara depan itu ngomongin kita, harus berterima kasih karena dia secara tidak sengaja dia mempromosikan kita. Ya. Itu namanya psycho war. Jadi biarin aja. Oke. Jadi thank you Pak Edo. Pak Edo, satu lagi pertanyaan bonus Pak Edo. Benar nggak? Saya dengar lagi bangun pabrik lagi Pak Edo, dan di situ member-membernya Supa Habu boleh katanya kayak pada gini, nanti dibikinin untuk training center untuk product knowledge-nya buat Supa Habu. Tahu aja nih. Ya, kita memang rencana kita mau bikin. Doakan aja tahun ini bisa kelar fasilitas kita. Jadi udah pabrik semuanya ya, lebih besar mungkin 3-5 kali lipat yang ada di sini. Keren. Biasa, guys. Pokoknya nggak usah khawatir. Kita akan sudah siapkan. Cuman SDM teman-teman member ini haruslah yang loyal, bukan loyo ya, ini loyal. Loyal ya. Oke.
Thank you. Thank you banget. Pak Edo. Tetap Thank you, sehat, guys. semangat, Ya, semangat. dan sukses semuanya. Oke Sobat Habu, kita sudah selesai wawancara dengan CEO dan founder dari Nucleus Pharma Pak Edward, dan yuk ikuti video selanjutnya.